Karena kemenangan itu nggak datang di tengah-tengah hati yang lalai. Makanya ada seorang khalifah, ini khalifah ya, saya pernah ceritakan di beberapa kesempatan. Khalifah ini ngirim pasukan, pasukannya secara hitam di atas putih harusnya cepat menang. Tahu-tahu begitu pasukan ini dikirim nggak menang-menang. Akhirnya Khalifah penasaran, ini pasti ada yang nggak benar nih, karena musuhnya dikit, harusnya udah menang. Khalifah melakukan sidak, datang ke tempat pasukan tersebut, dicek malam-malam sidaknya waktu tahajud. Oh, dilihat di tenda ini pasukannya lagi pada sholat, tenda ini pasukannya lagi zikir, tenda ini pasukannya baca Quran. Sampai pada satu tenda pasukannya lagi pada tidur semua. Apa kata Khalifah? Oh, ini dia nih penyebabnya nih. Yang lain lagi asyik minta sama Allah, tahu-tahu di tengah-tengah hati yang lagi ingat Allah ada kelalaian. Bagaimana kemenangan mau datang? Nih penyebab kekalahan. Akhirnya mau khalifah dibangunin semuanya, diperhatiin ibadahnya dia. Nggak lama kemudian datanglah kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم فتاه يا عليم. أما بعد, para asatid, para tuan-tuan guru, wabil khusus Kiai Haji Nursen Iswanda, Kiai Haji Syahid Joban, Ustadz Adi dan Ustadz Alwi, dan semua tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Ahibba al-kiram, saya nggak panjang lebar kali ini. Saya harusnya pekan lalu harusnya udah rencana hadir, udah niat hadir, udah dijadwalkan, tapi mendadak harusnya berangkat ke Jawa Timur Kamis pagi. Tahu-tahu guru mulia Profesor Habib Abdullah Baharun nyuruh Al-Fakir ngejemah beliau di Madura malam Kamis, sehingga mau nggak mau Rebu pagi berangkat akhirnya karena perintah guru. Nah, terus menemani beliau dari malam Kamis sampai tadi beliau siang pulang ke Timur Tengah. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah dan kita dapat keberkahan beliau. Nah, ya, karena kalau udah guru perintah itu, tanpa kita bisa duduk di sini berkat guru, bisa ngajar berkat guru, bisa ceramah berkat guru, bisa dakwah berkat guru, dimuliakan orang, dipandang orang ya berkat didikannya guru. Kalau bukan didikan guru siapa kita? Maka jangan sampai kalau jadi murid jadi kayak kacang lupa sama kulit. Kata Abu Yazid Muhammad bin Alul Maliki, bil ilmi tartafi' wa bil khidmati tantafi'. Bil ilmi tartafi', dengan ilmu kamu akan naik, mulia. Orang kalau punya ilmu itu mulia, bahkan ilmu lebih mulia dari harta. Al ilmu tahrusul mal wa anta tahrusul mal wal ilmu yahrusuk. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ilmu itu lebih mulia dari harta. Kalau harta kamu yang capek ngejagain, orang makin kaya makin bingung, makin gak bisa tidur, takut miskin, takut hartanya hilang. Tapi wa anta tahrusul mal wa ilmu yahrusuk.
sedangkan ilmu ngejagain kamu. Sebaliknya, nah, kalau harta kita yang ngejagain, kalau ilmu ngejagain kita. Berarti mana bagusan ilmu apa harta? Ilmu. Al ilmu, yang namanya ilmu itu makin dikeluarin makin banyak. Kalau harta makin dikeluarin makin banyak atau makin habis? Bedanya tuh. Zakatul ilmi ya tadris. Zakatnya ilmu tuh ngajar. Orang sealim apapun kalau nggak ngajar hilang ilmunya, hilang habis sudah. Maka zakatnya ilmu ngajar. Ilmu makin diajarin makin berkembang tuh ilmu. Kalau harta makin dikeluarin makin habis apa kagak? Habis. Itu bedanya. Ilmu makin dikeluarin makin nambah, harta makin dikeluarin makin habis. Dan ada beberapa perbedaan lainnya. Nah, bil ilmi tartafi', kata Abu Said Muhammad bin Al-Maliki. Dengan ilmu kamu jadi naik, mulia. Tapi belum tentu ilmunya bisa bermanfaat. Bagaimana caranya ilmunya bisa bermanfaat? Wabil khidmati tantafi'. Nah, kalau kamu khidmah dengan guru yang ngasih kamu ilmu, di situ akan ada keberkahan ilmu. Di situ baru muncul manfaatnya ilmu. Di situ baru muncul cahayanya ilmu, berkat khidmah sama guru. Ya, mudah-mudahan insya Allah guru-guru kita, Imam besar Al-Habib Rizik Syihab, Abu Yahya Abdullah bin Muhammad Baharun, mudah-mudahan semua guru-guru kita Allah jaga zahir batinnya, diberikan kesehatan zahir wa batin Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya nggak panjang lebar, karena sebetulnya sekarang saya harus ngisi di Bogor. Tapi bil barakah saya datang walaupun bukan jadwalnya. Saya cuma mau mengingatkan pada kesempatan kali ini, kalau umat mau menang, kata Abu Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, harus ada 3 yang dilakukan oleh umat secara simultan. 1 aja nggak dilakuin, udah deh susah, kemenangan bakal datang. 3-3-nya diambil dari madatu ha jim dal. Ha jim dal. Yang pertama tahajud. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Tahajud. Yang kedua mujahadah. Yang kedua apa? Mujahadah. Yang ketiga jihad. Yang ketiga berapa tadi saya sebutin? Yang pertama, yang kedua mujahadah. Yang ketiga, coba saya ulangin lagi biar pada nempel di otaknya. Yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga. Kata Abu Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, kalau umat mau menang, umat mau bangkit, ini 3 harus simultan, harus jalan secara bersamaan. 1 aja nggak dikerjain, susah tuh kemenangan datang buat umat. Berat. Mulai dari pertama, tahajud. Tahajud di sini maksudnya bukan hanya sekedar sholat malam. Ya, sholat malam disebut tahajud. Tapi kata-kata tahajud di sini maksudnya simbol ibadah. Simbol ketersambungan hati dengan Allah Subhanahu. Sholatnya, zikirnya, wiridnya, baca Qur'annya, hizibnya, cinta nabinya, sholawatnya, shallu ala Nabi Muhammad, cinta orang solehnya. Simbol ibadah, simbol dipenuhi hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu syarat utama kemenangan tuh. Sebab kenapa? Sebab kemenangan kita ini sejarah membuktikan bukan karena jumlah kita yang banyak, bukan karena persenjataan kita yang canggih. Ya, saya setuju, persenjataan canggih penting. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum. Allah perintahkan kita, persiapkan itu semuanya. Tapi bukan hanya itu sebab kemenangan kita. Lebih dari itu semua, sejarah membuktikan kita pernah menang di perang Badar 313 melawan 1000, menang di perang Mu'tah 3000 melawan 100.000. Bukan karena senjata kita yang canggih, bukan karena jumlah kita yang banyak, bukan karena persenjataan kita yang hebat, tapi kita menang gara-gara pertolongan dari Allah Subhanahu. Jawab coba yang kompak, siapa yang maha besar? Orang kompak, orang semangat. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha memberikan kemenangan? Takbir! Sallu ala Nabi. Allah. Tanpa Allah kita nggak bakal menang ya ikhwan. Terus dari mana ceritanya? Ente mau dapat pertolongan Allah, dapat kemenangan Allah, tapi nggak ngedeketin diri sama Allah.
Makanya di Al-Quran disebutin ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullah. Hai orang-orang beriman, kalau kalian ketemu musuh nih, Allah bilang fathbutu, bertahan. Kita umat Islam, prinsip kita nggak mau nyari musuh. La tatamannau liqa'al adu was'alullaha al-afiyah. Kata Nabi, jangan kamu berangan-angan nyari musuh. Minta sama Allah afiyah, minta yang baik-baik, minta damai, minta adem, minta tentrem, minta ayem, minta sejahtera, minta sehat. Mudah-mudahan Allah kasih kita afiyah. Walakin idza laqitumuhum fathbutu fathbutu, kata Allah, kata Rasulullah. Tapi kalau udah ketemu musuh, bertahan, jangan mundur. Wa'lamu annal jannata tahta dhilal suyuf. Ketahuilah, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya yang namanya surga ada di bawah kilatan pedang. Jadi kita nggak disuruh nyari musuh, tapi kalau ada musuh di depan kita menghadang, pantang buat mundur, saudara. Betul apa kagak? Tapi kata Allah Ta'ala, Pak, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha wa ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullah. Hei orang-orang yang beriman, kalau kamu ketemu musuh, bertahan, jangan goyang, jangan mundur, tapi jangan sekedar ngandelin kekuatan aja. Wadhkurullah. Terus ingatlah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemenangan itu nggak datang di tengah-tengah hati yang lalai. Makanya ada seorang khalifah, ini khalifah, ya, saya pernah ceritakan di beberapa kesempatan. Khalifah ini ngirim pasukan, pasukannya secara hitam di atas putih harusnya cepat menang. Tahu-tahu begitu pasukan ini dikirim nggak menang-menang. Akhirnya khalifah penasaran, ini pasti ada yang nggak benar nih, karena musuhnya dikit, harusnya udah menang. Khalifah melakukan sidak, datang ke tempat pasukan tersebut, dicek malam-malam sidaknya waktu tahajud. Oh, dilihat di tenda ini pasukannya lagi pada sholat, tenda ini pasukannya lagi zikir, tenda ini pasukannya baca Quran. Sampai pada satu tenda pasukannya lagi pada tidur semua. Apa kata Khalifah? Oh, ini dia nih penyebabnya nih. Yang lain lagi asyik minta sama Allah, tahu-tahu di tengah-tengah hati yang lagi ingat Allah ada kelalaian. Bagaimana kemenangan mau datang? Nih penyebab kekalahan. Akhirnya mau khalifah dibangunin semuanya, diperhatiin ibadahnya dia. Nggak lama kemudian datanglah kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kagak tahajud, perjuangan kalah. Bagaimana kagak sholat subuh, saudara? Semangat, takbir, Allahu Akbar, subuh kesiangan. Semangatnya udah bagus, saya nggak ngejelekin semangatnya. Takbir, Allahu Akbar, tancepin dari dalam hati itu kebesaran Allah. Bukan hanya untuk kita semangat, itu salah satunya, tapi tancapkan juga Allah Maha Besar, lebih besar dari hawa nafsu saya, lebih besar dari tidur yang saya nyaman, lebih besar dari keinginan saya untuk dunia, lebih besar dari syahwat saya. Maka saya mengedepankan Allah di atas segala-galanya, saudara. Kira-kira jelas apa kagak? Maka kalau mau dapat kemenangan, yang pertama syaratnya tahajud. Maksudnya apa? Hati yang bersambung kepada Allah. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Jangan anggar aturan Allah, maksiat, bawa sial, bawa apes buat perjuangan kita, ya. Karena kita menang berkat pertolongan Allah, maka jangan jauhkan diri kita dari pertolongan Allah dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya mau tanya semua jamaah pengajian Al-Jabhah, semua siap bertakwa kepada Allah, siap jauhkan larangan Allah, siap jalani perintah Allah, siap untuk istiqamah zikir, siap istiqamah wirid, takbir, sallu ala nabi. Yang kedua, saya singkat saja, al-mujahadah, ilmu, mujahadah fi talabil ilm, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Itu yang kedua. Umat nggak bakal menang kalau umatnya bodoh. Bagaimana kalau mau menang dia bodoh? Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Kalau Allah pengen memberikan kebaikan untuk seseorang, Allah bikin dia paham ilmu agama. Itu perorangan. Bagaimana kalau jumlahnya banyak? Perorangan itu, umat itu adalah satuan dari perorangan. Berarti bisa ditarik kesimpulan dari hadis ini, kalau Allah menginginkan kebaikan bagi sebuah umat, dibikin paham ilmu agama, ya kawan. Nah, makanya kalau pengajian-pengajian yang bahas ilmu agama udah rame, itu tanda tuh kemenangan Allah bentar lagi bakal datang tuh. Ilmu agama ini luas, kata Imam Ghazali, yang fardu ain. Fardu ain ini ilmu yang berkaitan dengan kita sehari-hari, itu fardu ain. Ente wajib sholat, mesti paham ilmunya sholat, fardu ain. Sholat mesti wudu, ente mesti paham ilmunya wudu. Ente mesti puasa di bulan Ramadan, ente mesti paham ilmunya di puasa di bulan Ramadan.
Ente mau puasa, ente mau zakat, ente mesti paham ilmu yang berkaitan dengan zakat yang mau ente keluarkan. Ente mau jual beli, pahamin ilmu yang berkaitan dengan transaksi jual beli yang kau lakukan. Ente pengen apa? Pengen nikah, pahamin ilmu berkaitan yang berkaitan dengan pernikahan yang mau kamu lakukan. Itu hukumnya fardu ain. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan keseharian kita nggak paham ilmunya, dosa kalau kita nggak belajar. Jelas apa kagak? Yang kedua, ada ilmu yang fardu kifayah. Fardu kifayah itu diantaranya ilmu apa? Memperdalam ilmu agama sampai jadi alim banget, itu fardu kifayah. Dalam satu daerah harus ada yang begitu. Sekiranya umat kalau mau mencari jawaban dari permasalahan, ada, nggak susah. Wajib tuh. Nggak semua orang wajib jadi orang alim, tapi di satu wilayah harus ada yang alim banget fikihnya untuk jawab masalah umat, alim banget akidahnya untuk jawab syubhat-syubhat yang dilontarkan ke tengah-tengah umat, harus ada. Itu hukumnya fardu kifayah. Dari satu daerah harus ada yang ngelakuin. Termasuk Imam Ghazali mengatakan ilmu yang fardu kifayah apa? Kata Imam Ghazali, termasuk ilmu yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Saya mau tanya nih sama jamaah nih, kira-kira kalau satu Jakarta kagak ada dokter, nggak usah se-Jakarta, setenabang aja kagak ada dokter, repot apa kagak? Repot. Makanya kata Imam Ghazali, ilmu tib, ilmu kedokteran fardu kifayah. Kalau ada orang belajar ilmu kedokteran dengan niat menjalankan fardu kifayah, pahala tuh tiap hari dia belajar kedokteran, saudara. Kalau satu daerah orang Islam nggak ada yang jadi dokter, dosa semuanya, yang tahu dan yang mampu dosa. Ilmu yang berkaitan dengan industri, yang sekiranya berkaitan dengan hajat orang banyak, fardu kifayah. Ilmu yang berkaitan dengan teknologi, yang sekarang umat Islam kalau tertinggal secara teknologi diinjak-injak nanti, maka umat Islam belajar teknologi fardu kifayah. Jadi jangan dikira ilmu yang dapat pahala tuh ngaji beginian doang, enggak. Ini yang fardu ain yang kita belajar. Tapi di luar itu, ilmu-ilmu yang menunjang kebangkitan umat fardu kifayah, itu yang memotivasi mereka, para penemu-penemu dari kalangan umat Islam, Ibn Sina, Al-Farabi dan lain sebagainya. Apa yang memotivasi mereka? Karena mereka menganggap itu ibadah, saudara. Maka kalau umat nggak cerdas, umat nggak pinter, umat nggak serius dalam menuntut ilmu, jangan ngimpi bakal bangkit, saudara. Jelas apa kagak? Maka khususnya ilmu agama. Makanya saya selalu sampaikan di mana-mana, minimal di tengah-tengah keluarga kita ada 4M. Kita atau keluarga kita ada 4M. Yang pertama mondok. Pertama apa? Mondok. Udah paling bagus ya sekarang mondok, cuman mondok yang jelas, pondok yang betul-betul ahlus sunnah. Nah, jangan mondok asal lihat bangunannya yang penting gede, ngetop pondoknya, akhirnya anak dipondokin di Zaitun, Panji Gumilang, saudara. Yang jelas siapa gurunya, sanatnya nyambung nggak, akidahnya apa, ajarannya benar nggak, itu yang pertama. Akhlaknya bagus nggak, itu yang mesti diperhatiin pertama. Mondok udah paling benar udah sekarang. Syekhuna Abu Habib Abdullah Baharun selalu mengatakan pondok pesantren itu al-ma'ahid gal'ah Indonesia wa gal'ah al-muslimin. Pesantren itu adalah benteng terkuat untuk Indonesia dan benteng terkuat untuk umat Islam. Karena pesantren itu sebenarnya identitas keindonesiaan yang sebetulnya. Yang betul-betul di balik itu ada ruh keislaman. Makanya saya singkat ini, kalau saya bahas panjang ini sebenarnya. Saya singkat aja. M yang pertama apa tadi? Kalau bisa mondok paling bagus. Nggak bisa mondok, minimal madrasah. Banyak madrasah bagus-bagus. Sebegitu kagak mau, hanya masukin anak ke madrasah. Beb udah terlanjur beb masukin ke sekolah negeri, ya udah nggak apa-apa. M yang ketiga, mengaji. Anak biar belajar ngaji. Kalau anak nggak diajarin ngaji, nanti ente mati siapa yang mau bacain? Biar kata punya mobil sabrek-abrek, begitu kita mati, anak nggak bacain Al-Quran buat kita, nangis darah kalau bisa, saudara. Jelas atau tidak? M yang pertama apa? M yang kedua, madrasah. M yang ketiga, beb udah terlanjur, beb udah tua, mau ngaji udah kagak sempet, bagaimana dong? M yang keempat, majelis. Majelis banyak di mana-mana, seabrek-abrek, nggak ada alasan buat ninggalin. Habib, saya sibuk, nggak punya waktu kerja, saya nggak bisa hadir majelis. Bohong. Apa iya seminggu sekali sebegitu kagak bisanya? Giliran main HP bisa apa kagak? Bisa. Nongkrong bisa nggak? Nonton bisa apa kagak? Ngobrol bisa apa kagak? Giliran majelis kagak bisa. Jelas apa kagak? Jadi M-nya 4, mondok, madrasah. Yang ketiga apa? Mengaji. Yang keempat, majelis. Mondok udah nggak bisa, ya udah nggak apa-apa madrasah. Madrasah nggak bisa juga,
majelis, mengaji nggak bisa juga majelis. Yang 4 nggak bisa juga nih, maka M yang kelima, modar aja loh. Jelas apa kagak? Udah buat kebaikan pas gitu bisa modar M yang kelima. Ini saya singkat, ini kalau masalah 4M nih kalau saya mau bahas 1 ceramah 1 jam gak bakal selesai. Itu tadi saya singkat sesingkat-singkatnya. Dan ini solusi di tengah-tengah keluarga kita, kita nggak akan bisa memperbaiki keadaan umat kecuali dengan ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di zaman fitnah yang dikatakan la yaslam fiha illa man ahyallahu qalbahu bil ilm, enggak akan selamat di zaman fitnah seperti ini kecuali orang yang Allah hidupkan hatinya dengan ilmu. Jadi tadi kalau umat mau bangkit, yang pertama tahajud, yang kedua mujahadah, sungguh-sungguh menuntut ilmu kata Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki, yang ketiga jihad. Tahajud doang, mujahadah doang nggak cukup, harus dibarengi dengan jihad, perjuangan. Habib saya nggak sempat, saya asyik ibadah aja deh, udah nggak ada waktu buat jihad. Sesibuk apa sih ibadah ente? Nabi sama sahabat ibadahnya juga mantep, lebih dari ente, tapi jihadnya luar biasa. Malamnya mereka menangis, mereka sholat, mereka baca Quran. Pagi hari mereka menghunuskan pedang di medan perang, saudara. Allahu Akbar. Habib saya belajar, ya nggak apa-apa. Ada sekelompok orang yang tetap belajar. Al-Quran memang mengajarkan, jangan semuanya berangkat jihad. Nanti mati semua, repot nanti. Tetap ada yang mesti belajar, melanjutkan keilmuan. Tapi jangan menafikan yang jihad. Jelas apa kagak? Sekarang nih Gaza bisa-bisa dibombardir. Jihad ini darwat sinamil Islam, ujung tombak daripada Islam itu jihad. Jihad ditegakkan, Islam gagah. Jihad ditinggalkan, Islam diinjak-injak, saudara. Gaza nih sampai sekarang dibombardir. Kita umat Islam sampai mau masukin sesuap nasi aja susah sekarang, saudara. Kemarin saya ada Ustadz Abdullah Syahid namanya, kakak kelas saya di Ahgof, orang Gaza. Itu KPA, Komisi Pembebasan Al-Aqsa, itu biasa salah satunya komunikasi dengan beliau biasa dalam pengiriman bantuan. Beliau ngubungin guru saya Abu Habib Abdullah Baharun, ngasih kabar, Habib saya minta doa, anak saya dalam keadaan kritis karena sudah lama nggak masuk makanan ke dalam perutnya. Sampai begitu keadaannya, saudara. Sampai-sampai di Mesir rakyatnya bukan pemerintahnya, rakyatnya itu yang peduli sama Gaza, saking udah nggak bisa nganterin makanan, di blokade. Mereka masukin itu beras-beras, mereka masukin gandum-gandum ke dalam botol, mereka masukin makanan-makanan instan dalam botol, mereka lemparin ke lautan karena laut kan nggak ditutup. Ya bahar anta jundun min junudillah. Ya bahar, lautan, kalian ini pasukannya Allah, kalian pasukan Allah, wahai lautan, tolong sampaikan itu ke Gaza, tolong sampaikan yang kami bisa kirim ke Gaza. Mohon maaf wahai ahlu Gaza, ini yang bisa kami kirim. Dan saya lihat di beberapa video ada yang sampai ternyata, saudara, ke Gaza, dilempar dari seberang lautan itu. Sampai sebegininya nggak mampu, padahal Israel saya selalu bilang di mana mereka kecil, Israel kecil, penduduknya cuma sekian juta. Di sekeliling Israel semuanya negara Arab. Sekeliling Israel bukan Eropa, bukan Amerika, sekelilingnya negara Arab. Di sekeliling Israel ada lebih dari 23 negara Arab. Di sekeliling Israel itu penduduknya lebih dari 300 juta di total negara-negara Arab itu, saudara. Lebih dari 300 juta kalau di total semua negara Arab. Artinya apa? Kalau semua mereka kompak, seminggu selesai itu yang namanya Israel. Mesir punya tentara, Yordan punya militer, Irak punya militer, apalagi Beirut, Lebanon punya militer. Semua tuh negara-negara Arab punya militer. Kalau mereka kompak dalam sehari, Israel di tengah-tengah, kelar, selesai, Gaza merdeka, saudara. Tapi kenapa berlarut-larut? Mereka nggak berdaya untuk melawan daripada mereka Israel ini, saudara, karena mereka rame-rame ninggalkan jihad. Begitu jihad ditinggalkan, langsung umat ini dihinakan, saudara. Betul apa kagak? Nggak bisa, kalau nggak jihad nggak bisa, saudara. Wallah, saya selalu bilang di mana-mana, lau asyan nabi, kalau Nabi masih hidup, saudara, Nabi yang bakal mimpin perang di Gaza, saudara. Wallahi, Nabi mah bayaskut. Nih, makanya dulu setan-setan itu, ya, negara-negara Barat meluntuhkan khilafah Utsmaniyah sehingga tidak ada kepemimpinan global untuk umat Islam. Salah satu tujuannya ini nih. Begitu ada orang Islam dihabisin sama Israel, sekelilingnya negara muslim nggak ada yang berdaya, nggak mampu apa-apa.
dengan alasan batasan teritorial lah, beda pemerintahan lah, beda inilah, disekat-sekat sehingga ada muslim dibantai, kita nggak bisa buat apa-apa, saudara. Kenapa jihad ditinggalkan? Alasannya jelas apa enggak? Paham? Tapi jihad yang benar, yang sesuai dengan syariat Nabi, perangnya lawan kafir harbi. Kalau jihad bubarin pengajian, sabilillah. Sabilillah artinya jalan siapa? Jalan Allah, tapi bubarin pengajian. Itu bukan jihad, namanya jahat. Kalau nyerang duluan, bubarin pengajian, dia nyerang duluan. Itu kalau mati sangit, saudara. Bukan mati syahid. Jelas kagak? Kalau kita pengajian kita lagi ngaji nih baik-baik, pengajian diserang. Muslim sama muslim perang kagak boleh. Nabi yang wanti-wanti, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Kata Nabi, muslim sama muslim duel pakai pedang, yang ngebunuh sama yang dibunuh dua-duanya di neraka, kata Nabi. Nabi yang ngomong, bukan saya. Ini muslim sama muslim duel pakai pedang, yang ngebunuh sama yang dibunuh dua-duanya masuk neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh. Perang itu muslim lawan kafir harbi. Tapi kalau kita lagi anteng adem ayem, lagi syiar, lagi dakwah, diserang, serangan ini kan membahayakan diri kita, kemudian kita bela diri, fal akhaf dengan cara yang lebih ringan, selama bisa lebih ringan, itu namanya bukan perang muslim. Bagi yang diserang itu namanya daf'us sa'il, membela diri dari serangan. Itu di fikih ada babnya. Kiai Nur Kiai Nurzain yang apa namanya, Kiai Nurzain Iswanda tuh bagiannya di Fathul Muin nanti. Daf'us sa'il namanya, bela diri. Man qutila duna nafsihi fahuwa syahid, wa man qutila duna malihi fahuwa syahid, dalam hadis. Siapa yang ngebela dirinya kemudian akhirnya dia terbunuh, maka dia meninggal sama syahid. Diserang, yang nyerangnya itu namanya menyerang sesama muslim, ngebubarin pengajian. Na'udzubillah min. Kalau dibikin pengajian itu yang girang Rasulullah SAW, yang datang malaikat. Di hadis disebutin kalau udah ada malaikat yang kerjaannya datengin majelis-majelis ilmu, majelis kebaikan, malaikat apa sayyarah dan seterusnya, dalam hadis disebutkan. Dan turun di situ sakinah, ketenangan dan lain sebagainya. Jadi kalau pengajian diadain, yang ridho Allah, yang girang Nabi, yang girang malaikat, yang sedih Berarti kalau ada yang bubarin pengajian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.